Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang udah stay channel Isam Official. Semoga kalian sehat, berkabar kalau untuk kita semuanya. Gimana kabar kalian, sehat? Alhamdulillah kasam waras. Waduh cuy, junsap ya cuy ya. Lembab ini, rumah kalian basah enggak? Rumah Kaisam basah, banjir karena junsap ini, tembok-temboknya ini ya. Aduh, nyalain causap kayak jangan lupa ditutup jendelanya supaya nggak kena marah sama majikan. Oke, gimana kabar kalian hari ini? Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah. Kasam doakannya lagi sakit, semoga Allah angkat sakitnya. Teman Kasam yang bahagia juga tentunya jangan lupa bersyukur. Teman Kasam yang masih berjuang di rumah majikan tentunya diberikan kekuatan sampai finish ya. Kalian yang sedih jangan sedih aja, semangat semangat. Yampuy, guys. Kaisam, hari ini cerita apa? Ada beberapa ya cuy ya, teman kayak Isam ya, sedih gara-gara Hamidun. Kayak Isam, saya hamil, ya nggak apa-apa kalau ada lakinya ya. Yang jadi masalah nggak ada lakinya gimana? Kayak Isam boleh nggak sih di Hongkong itu melakukan dibuang ya bayinya? Sedih Kayak Isam itu. Kenapa Kayak Isam itu harus kehilangan ponakan Kayak Isam ya? Kalian itu berbuat seperti itu kok nggak dipikir dampaknya gitu ya? Bodoh Kayak Isam. Segitu banyak KB, banyak suntik, nggak suntik ya nggak boleh cuy ya. Nggak boleh walaupun ada KB dan suntik kalau nggak ada akad ijab kabulnya ya. Sulit ini teman-teman kita ini, udah gede tua kaplak ya kan. Kalau misalkan sudah hamil udah kayak korban ya kan. Aduh, pusing Kayak Isam. Oke, buat kalian yang hamil ya, yang bingung deh kalau misalkan mau dikeluarkan atau dibuang ya janin kalian, Kayak Isam nggak bisa ngomong, tapi Kayak Isam kasih nomor pathfinder aja. Silakan konsultasi sendiri tentang kehamilan kamu mau bagaimana ya baiknya. Tapi saran Kayak Isam, kalau kalian pekerja migran resmi ya PMI Hongkong, kalian itu dilindungi cuy, dan kalian juga nggak akan diterminate majikan gara-gara Hamidun. Bisa-bisa majikan kalian itu kena vaksin. Nah, kalau misalkan kalian hamil selepas pulang cuti nih ya, terus suami kalian itu masih mau bayinya, kalau misalkan agensi sama majikan ini mengepus kalian supaya terminate atau notice atau pulang aja ke Indonesia, jangan. Kamu ambil cuti aja. Tapi jangan lupa kalian juga sebelum pulang cuti kamu juga membawa surat cuti kehamilan, cuti hamil ya di Indonesia. Karena kan kamu lahiran dulu dalam jangka waktu yang lama ya, berbulan-bulan ibaratnya. Nanti kamu datang ke sini lagi, kita lihat majikan ini masih mau pakai kamu nggak. Tapi kalau misalkan majikan tibanya ini udah nggak butuh kamu, nggak apa-apa. Yang penting kamu balik dulu ke Hongkong, bisa cari majikan lagi ya. Setidaknya prosesnya lebih gampang gitu cuy, oke? Nah itu ya buat yang hamil dengan suaminya. Nah permasalahannya nih banyak yang hamil sama laki-laki asing, tiba-tiba saat jujur laki-laki asingnya kabur gitu. Ya kan, boro-boro mau bertanggung jawab dengan hidup dan bayi kamu yang dikandung, ya kan? Kebanyakan mereka itu cuy nggak mau pusing. Mereka itu mencari kamu itu karena pusing cuy, ya kan? Tapi nggak mau dipusingin lagi sama kamu gitu. Inilah para laki-laki buaya kadal ini. Tenang Kayak Isam, belum cerita kok emosi Kayak Isam. Kayak Isam hari ini akan cerita tentang hukuman untuk kalian ya yang membuang bayi. Kayak Isam punya cerita di mana kisah pekerja migran ini bisa menjadikan pembelajaran untuk kalian kalau misalkan sampainya kalian melakukan pembunuhan terhadap bayi kalian dan bahkan dibuang di WC. Ada satu kasus di mana ini bisa menjawab pertanyaan kalian, berapa sih penjaranya di Hongkong ya cuy. Oke, ayo kita bahas cerita ini. Alhamdulillahnya ini bukan pekerja migran asal Indonesia, ini adalah warga asing tapi dia bekerja sebagai domestic helper. Dia bekerja di majikan yang majikannya itu baik tentunya. Nah, tapi dia menyalahkan kebaikan majikannya dengan bergaul bebas ya di luar. Nah, background si domestic helper ini dari negara asalnya ini sudah punya anak ya. Dia datang ke sini untuk merantau, setidaknya untuk mencari uang untuk masa depannya dia sendiri. Tapi nyampe sini kegembang oleh buaya kadal. Ya kan, berkenalan dengan laki-laki asing, menjalin hubungan dalam jangka waktu tahunan ya. Akhirnya di bulan Agustus ini mbaknya sudah bebas ya, baru bebas. Ini berarti kejadiannya masih tahun menjelang COVID. Nah, begitu mbaknya ini kenalan dengan laki-laki itu ya kan, di Mabuk Kepayang. Ibu-ibu ini biasanya kalau misalkan dipanggil Hani aja udah Hani. Kayak Isam kayak manggil dogi aja ya kalian. Kalau dipanggil Hani itu berbunga-bunga ya kan. Hani Peyang. Akhirnya si Hani ini, wes kita namain aja Hani ya. Si Hani ini bunting coy. Dia baru sadar tuh kalau misalkan dia bunting.
Akhirnya karena dia nggak mau ngaku nih sama majikannya, bagaimanapun dia menutup kehamilannya sampai membesar. Ya mungkin karena dipenet aja ya kan. Akhirnya dia melakukan prematur cuy. Bayi lahir di umur 8 bulannya. Nah 8 bulan dia itu apa namanya melahirkan. Saat melahirkan majikannya itu nggak tahu kalau si cecenya itu melahirkan. Ini ya cuy ya, kadang ya kayak Tisa melahirkan itu sakitnya nauzubillah. Tapi kok bisa ya mbak itu lahiran udah kayak mencret aja ya kan, kalian nggak ngerasain sakitnya ya kan, kalian taunya bersih, bayinya sudah jebol aja ya kan. Akhirnya si pekerja migran ini kabur dari rumah majikannya ya kan, saat mules nih ya kan, mungkin cari tempat di mana dia ini lahiran. Nah saat lahiran ini bayinya sebenarnya masih bernafas cuy, masih oa-oa ya kan. Saat si bayinya ini berhenti menangis di jam itu juga, pas dilihat ininya nggak ada nafas. Nah akhirnya si domestic helper ini bingung mau digimanain ini bayi, sedangkan udah nggak ada nafas ya kan. Akhirnya si bayi itu cuy dibungkus oleh popok ya kan, beli popok bayi dibungkus ya kan. Bayinya mungkin prematur itu kecil ya cuy ya, mungkin masuk itu di pempes itu ya cuy ya, dibungkus sama pempes, di lakban gitu. Kok di lakban guys ya, maksudnya ditutup ya kan, terus dibuntel sama tisu, taruh di kresek, di itu apa namanya ditaliin, taruh di WC di salah satu mall yang ada di Zunwan. Wis di mana itu Kak Isam? Aduh ya kan, ya wis kalian kalau misalkan penghuni Zunwan ya wis di mana ada mall, apakah mungkin ini WC yang diceritakan Kak Isam ada bayi yang dibuang? Jangankan itu cuy, di North Point aja ada ya kan. Akhirnya apa Kak Isam? Ternyata itu mall bisa diakses subuh, maksudnya dia ini buangnya itu di jam 3 pagi. Kok bisa ya? Di jam 3 pagi ini pekerja itunya apa namanya domestic helpernya. Saya pada akhirnya ditemukan bayi itu oleh apa namanya pembersih toilet yang mencium bau busuk. Ini berapa hari sih? Oh udah bau busuk, mungkin bau anyir kali ya. Ya bau anyir habis lahiran kan pasti bau ya cuy ya. Iya nggak sih? Buat mama yang udah lahiran coba komen dong. Nah setelah itu ditemukan ternyata pas diodol-odol ya cuy ya, ternyata di tempat sampah ada bungkusan plastik itu, pas dibuka pempesnya teng bayi cuy, gempar saat itu cuy. Nah saat itu gempar. Nah pas si majikannya juga melaporkan atas cecenya kabur. Nah kenapa majikan itu melaporkan polisi kalau misalkan kalian kabur? Karena majikan itu nggak mau disalahkan kalau ada apa-apa dengan kamu. Jadi saat majikan sudah lapor polisi, kontrak kamu begitu pun terminate ya cuy ya. Jadi lepas kontrak itu gara-gara kamu kabur. Nah apakah kalau misalkan kamu kabur bisa pulang ke Indonesia? Bisa, asalkan tidak lebih dari 14 hari saat kalian kabur atau saat kalian langsung dilaporkan oleh majikan ya. Begitu cuy. Terus apa kayak Kaisam dia bisa balik lagi ke Hong Kong? Ya itu urusan imigrasi tentang visanya turun atau enggaknya. Nah jadi pertanyaan kenapa kamu kabur ya kan? Kalau mbaknya kan karena lahiran tuh. Singkat cerita cuy, ini mungkin ya apa namanya batin seorang ibu ya kan, takut juga ngebuang bayi di toilet tersebut. Akhirnya apa yang dilakukan si domestic helper ini? Yang dilakukan domestic helper ini menghubungi konsulat negaranya cuy. Dia mengaku bahwa Pak, saya habis membuang bayi ya kan. Setelah ditemukan bayi ini otomatis dong polisi ini mereportkan ke semua konsultan itu kan ibaratnya. Terus pas ngaku ya udah langsung tuh diproses. Akhirnya dari pembuangan bayi tersebut sampai menuju prosesnya itu hampir 1 bulan dia ini sidang. Nah dia dibela oleh pengacara, iya kan, hak publik coy. Kita kalau misalkan berkelut dengan hukum di sini, kita pun boleh mendapatkan pengacara publik ya kan, dengan bayar 600 berapa gitu kita dapat pengacara publik ya coy ya, untuk membela sesalah-salahnya kita punya alasan untuk membela diri, bener nggak? Nah saat itu jatuh hukumannya itu 18 bulan, tapi dibela oleh pengacara bahwa mbaknya ini si domestic helper ya yang kita sebut Hani ini, dia ini mengaku kalau misalkan dia ini memang dengan sukarela menyerahkan diri untuk diproses karena dia mengaku salah cuy. Tapi si pengacaranya membela si domestic helper ini dengan apa namanya tadi itu kan pembunuhan ya tuduhannya ya kan. Tapi pengacara ini membela si domestic helper ini dengan apa namanya pengajuan bahwa dia ini bukan sengaja membunuh karena tidak ada ditemukan ya cuy ya, tidak ada ditemukan sesak nafas, luka atau apapun di tubuh bayinya. Jadi
Bisa juga ini iya gitu apa yang dibela oleh pengacaranya. Kalau misalkan bayi ini begitu lahir nangis oa-oa, begitu berhenti udah nggak ada nafas ini bayi, ya kan, karena itu lahir prematur coy, ya kan. Ada beberapa faktor kemungkinan kenapa bayi ini bisa meninggoy gitu. Si pengacara ini membela cuy bahwa mbaknya ini memang bersalah, tapi tuntutannya ini dirubah dari pembunuhan menjadi pembuangan mayat secara tidak sah, sehingga hukumannya ini lebih ringan cuy. Yang tadinya 18 bulan jadinya 12 bulan alias 1 tahun ya. Mbaknya sudah menempuh tahanan selama 1 tahun dan sudah bebas atas kasus ini di Hong Kong, sehingga konsultan negaranya ini memohon untuk dipulangkan dengan tiket yang dibelikan oleh pemerintah alias deportasi dan blacklist. Aduh, setahun coy buang anak kalian. Aduh, bukan masalah penjara 1 tahunnya ya, kamu boleh menebus nih, ibaratnya sel prodeo di Hong Kong ya kan, atau di negara manapun saat kalian berkonflik criminal case ya. Tapi hukum agamamu ini gimana coy? Ini Allah ini udah bener ya, udah bener-bener, udah banyak tuh apa namanya tuntutan dari Allah ini. Ini kalau misalkan kita mengajukan ini, Allah nih mengajukan pasal berlapis ini, ya kan, yang zina, pembunuhan, ya kan, wes angel. Ya tapi kan itu bukan agama Islam, Kak Isam dia. Iya, ini sebagai teguran kita nih, karena banyak juga teman-teman kita yang tidak malu untuk melakukan seperti itu, bahkan dia tidak berpikir buang-buang aja gitu, kayak kotoran aja kalian ini, pusing deh Kak Isam. Ayo belajar dari kasus ini, semoga ini yang terakhir dan tidak ada pembunuhan bayi lagi ya kan. Apalagi kalian melakukan aborsi. Kalau misalkan memang kalian itu menghasilkan hasil dari buah cinta kalian ya kan, yang ditinggal kabur sama pacar kalian, ya wis cuy, anggaplah ini aset, ini adalah kenangan manis kenangan manis entut kayak Tisam ya. Maka dari itu ya waspada, hati-hati, karena kejadiannya banyak saat kalian bunting, kalian itu akan ditinggal oleh laki-laki hidung belalang ini. Kalau misalkan kalian tahu resikonya, jangan berdalih sebagai korban ya, karena sudah sedari awal Kak Isam sudah mengingatkan, kalau misalkan kamu tidak bisa melaporkan polisi atas laki-laki yang kabur dari kamu sudah menghasilkan anak tersebut, nggak bisa dijerat polisi ya cuy ya. Ini kalian itu jangan berlaku korban kalau misalkan kalian sudah bunting. Yang penting Kak Isam sudah ngasih tahu nih, woro-woro ya. Mungkin itu aja sharing Kak Isam hari ini. Semoga kalian bisa mengambil pembelajaran dari setiap kisah teman kita yang ada di sini supaya kita lebih berhati-hati. Ya, see you next video. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.